Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan membahas tentang peluang kejadian, di mana kompetensi dasarnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Nah, peluang kejadian ini di mana kalian ada suatu percobaan memiliki ruang sampel yang berhingga banyaknya dan setiap titik sampel memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Nah, berarti di sini peluang kejadian A-nya dirumuskan oleh NA dibagi NS. Nah, di mana NA-nya itu, PA-nya dulu. PA-nya itu peluang muncul suatu kejadian. Nah, kalau NA-nya itu banyaknya anggota dalam himpunan kejadian. NS banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel. Nah, kita ke contoh soal. Di sini ada sebuah mata uang logam dilemparkan 1 kali. Berapa peluang munculnya angka? Nah, di mana mata uang logam itu pasti ada angka, ada gambar. Kalian lihat di uang logam pasti ada 2 sisi, antara angka dan antara gambar. Berarti di sini kita tulis anggota himpunan ruang sampelnya atau ruang sampelnya ini ada angka apa saja. Kalau di dalam uang logam ya ada angka dan ada gambar. Berarti ini NS-nya itu dari banyaknya anggota dari ruang sampel. Di sini ada angka dan ada gambar, berarti ada 1 dan ada 2, berarti 2. Oke. Nah, di sini berapa peluang munculnya angka? Nah, peluang munculnya angka di sini berarti A. Peluang munculnya angka. Berarti kalau peluang munculnya angka ada apa saja? Angka. Di dalam ruang sampel. Ada 1 ya. Ya, berarti di sini NA itu banyaknya anggota dalam himpunan kejadian A. Berarti banyaknya ada berapa? Ada 1. Langsung ke peluang kejadian, berarti rumus peluang kejadian PA sama dengan NA dibagi NS. Berarti NA-nya berapa? 1 dibagi 2. Nah, berarti ini peluang kejadiannya 1/2. Nah, sampai sini. Kalau tidak, kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk yang nomor 2. Di sini masih peluang kejadian. Pada percobaan melempar dadu, berapa peluang munculnya mata dadu lebih dari 4? Sekarang, ruang sampelnya di sini ada dadu. Dadu itu kalian lihat sisinya ada apa saja? Ya, ada angka 1. Dadu itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Banyaknya mata dadu ada 6 kan? Kalian kalau lihat di dadu pasti tiap ininya itu ada angka ya. Ada 6 angka ya. Berarti ada 6 angka. Ya. Ini pun sama kalau di uang logam. Di uang logam kalian pasti ada gambar. Sisi yang kanan ada yang sisi yang kebaliknya ada angka, ada gambar ya kalau di uang logam. Nah, di dadu pun sama. Ya, ada 6 angka ya. Nah, kemudian di sini berarti NS-nya berapa? Banyaknya anggota himpunan dalam ruang sampel. Kalian dihitung 1 2 3 4 5 6, berarti NS-nya 6. Ada 6 ya. Kemudian di sini ada A. Di mana berapa peluang munculnya mata dadu lebih dari 4? Sekarang kalau lebih dari 4 berarti dari sini dari 1 2 3 4 5 6 berarti lebih dari 4 angka berapa saja? Ya, angka 5 dan angka 6 karena lebih dari 4. Kalau misalnya angkanya kurang dari 4 berarti 1 2 dan 3. Oke. Kalau lebih dari 4 berarti 5 dan 6. Berarti NA-nya banyaknya anggota himpunan kejadian A-nya ada berapa? Ada 1 dan 2. Dari sini ya, 1 dan 2 ya. Nah, berarti di sini peluang kejadiannya PA-nya berarti NA dibagi NS. Di mana NA-nya berapa? 2. NS-nya 6. Kalian sederhanakan? Ya, berarti 2 dibagi 2/6 berarti 1/3 ya. Karena 2-nya dibagi 2, 6-nya dibagi 2 ya. Paling sederhana, paling kecil ya. Berarti peluang kejadiannya adalah 1/3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak,
kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Ya, masih tetap peluang kejadian. Lihat di sini, dua huruf dipilih secara acak dari kata Ambon. Hitunglah peluang bahwa dua huruf terpilih tersebut termasuk huruf O. Lihat di sini, ada kata Ambon. Berarti di sini ruang sampelnya ada kata Ambon tetapi dipilih dua huruf. Oke, dari kata Ambon. Apa saja? Ya, yang pertama misalnya di sini AM. Kemudian AB, AO, AM, MB, MO, MN, BO, BN, dan ON. Ya, dari mana? Dari kata Ambon. Diambil dua huruf secara acak. Nah, lihat di sini, berarti NS-nya banyaknya ruang sampel dalam S ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 NS-nya. Ada 10. Ya, NS-nya 10 ya. Kemudian di sini ada A. Ruang kejadian A-nya di sini terpilih dua huruf terpilih tersebut termasuk huruf O. Lihat di sini, berarti dari S ada huruf O-nya tidak. Berarti di sini 1 ada apa saja? AO, MO, BO, dan ON ya, atau NO. Nah, berarti NA-nya, peluang kejadian A-nya ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4. Berarti peluang kejadiannya, PA-nya, NA dibagi NS. Di mana NA-nya 4, NS-nya 10. Bisa disederhanakan? Bisa ya. Dibagi berapa? Dibagi 2 ya. Berarti 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Berarti peluang kejadiannya adalah 2/5. Sampai sini. Kalau tidak, kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Sekarang nomor 4. Lihat di sini. Ada sebuah dadu dilemparkan dua kali. Kalau sebuah dadu dilemparkan 1 kali, berarti angka dadunya ada berapa? Ada 6 ya, kalau 1 kali dilemparkan. Tetapi kalau di sini dilemparkan 2 kali, berarti bukan 6 dikali 2, tetapi dipangkatkan. Jadi 6 dipangkatkan 2. Ya, berarti 36. Karena ada 2 kali. Uang logam pun sama. Kalau uang logam, kalau misalnya dilemparkan 1 kali, pasti jumlahnya 2 antara angka dan gambar. Tetapi kalau misalnya 2 uang logam, berarti bukan 2 dikali 2, tapi 2 pangkat 2. Kalau misalnya uang logamnya ada 3, berarti bukan 2 kali 3, tetapi 2 pangkat 3. Seperti itu. Ini pun sama. Sebuah dadu dilemparkan 2 kali. Kalau misalnya di sini sebuah dadu dilemparkan 1 kali, berarti 6 pangkat 1. Kalau misalnya di sini 2 buah dadu. Kalau 2 buah dadu pun sama, bukan 6, tetapi 6 pangkat 2 berapa? 36. Seperti itu ya. Nah, di sini sebuah dadu dilemparkan 2 kali. Nah, di mana kalian berarti di sini ruang sampelnya. Kalau 2 kali berarti kalian bayangkan berarti 2 kali ya, berarti 2 buah dadunya. Berarti di sini 1 dan 1, 1 dan 2, 1 dan 3, dan seterusnya sampai 6 dan 6. Kalau dihitung semuanya itu NS-nya, banyaknya ruang sampelnya ada berapa? 36. Karena 2 buah dadu atau 1 buah dadu dilemparkan 2 kali. Nah, kemudian di sini berarti ada peluangnya. Peluang kejadiannya yang pertama yang ditanyakannya A. Peluang munculnya mata dadu yang sama. Nah, mata dadu yang sama berarti angkanya sama antara angka dadu yang pertama dengan angka dadu yang kedua. Berarti di sini A-nya peluang dadu mata yang sama, berarti 1 dengan 1 angkanya sama kan? Oke. Terus 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5,
6 dengan 6. Karena munculnya mata dadu yang sama, berarti angkanya sama, 1 dengan 1, 2 dan 2, 3 dan 3, 4 dan 4, 5 dan 5, 6 dan 6. Berarti banyaknya anggota A-nya, peluang kejadian A-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, ada 6. Nah, berarti di sini peluang kejadiannya PA-nya berarti NA dibagi NS. Di mana NA-nya berapa? NA-nya 6. NS-nya 36. Kalian sederhanakan? Ya, dibagi 6 ya. Berarti 6 dibagi 6, 1. 36 dibagi 6, 6. Berarti peluang kejadiannya 1/6. Ini untuk A. Nah, sekarang untuk yang B. Untuk yang B, di mana peluang kejadian A-nya itu, peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 7. Nah, berjumlah 7 berarti kalian jumlahkan dua mata dadu itu jumlahnya harus 7. Angka berapa saja? Nah, yang pertama, di sini ada angka 1. Supaya menjadi 7, jumlahnya hasilnya 7, berarti dijumlahkan berapa? Ya, dijumlahkan 6 ya. Dengan angka 6. 1 ditambah 6 kan 7. Oke, kemudian selanjutnya, berarti 2. 2 dengan berapa supaya hasilnya 7? 5 ya, berarti 2 ditambah 5, 7. Terus 3. 3 berapa? Tambah 4, berarti 7 ya. Kemudian 5. 5 tambah berapa? Tambah 2. 7 kan? Oke, kemudian di sini 6 dengan 1 ya. Ada lagi? Tidak. Kenapa tidak? Karena mata dadu kan semuanya sampai angka 6 ya, dari 1 sampai 6. Nah, berarti di sini NA-nya, peluang kejadian A-nya ada berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, berarti kalau 5, oh iya, satu lagi ya, belum ya? Angka berapa yang belum? Angka 4 ya, betul. Angka 4 dengan 3 ya, 4 dan 3. Ya, 1 dengan 6, 2 dan 5, 3 dan 4, 5 dan 2, 4 dan 3, 6 dan 1. Ada lagi yang kurang? Tidak ya, berarti banyaknya anggota kejadian A-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6. Oke, seperti ini ya. Karena di sini mata dadu berjumlah 7. Nah, kalau misalnya mata dadu berjumlah 4, berarti kalian jumlahkan antara mata dadu yang pertama dengan angka dadu yang kedua, berarti harusnya jumlahnya 4. Seperti itu. Berarti di sini NA-nya 6. Banyaknya anggota kejadian A. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti peluang kejadiannya NA dibagi NS. Di mana NA-nya berapa? 6. Ini 6 kan? Oke. Kemudian dibagi NS-nya 36. Sederhanakan? Ya, berarti 6 dibagi 6, 1 ya. 36 dibagi 6, 6. Nah, berarti peluang kejadiannya untuk yang B, peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 7 ada 1/6. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke contoh soal yang kelima, masih tetap peluang kejadian. Di sini ada contoh soalnya, 3 buah uang logam dilemparkan bersama-sama. Tentukan peluang munculnya paling sedikit 2 gambar. Nah, di sini ada 3 buah uang logam. Kalau satu uang logam, di sini kalau uang logam itu pasti ada angka, ada gambar. Kita simbolkan di sini A, di sini G. Oke, kalau di sini 3 buah uang logam berarti 2 pangkat 3. Kalau misalnya 2 buah uang logam berarti 2 pangkat 2. Kalau misalnya 4 uang logam berarti 2 pangkat 4. Ya, jadi dipangkatkan bukan dikalikan. Nah, di sini berarti kalau 3 buah uang logam berarti 8 ya. Di mana bisa diuraikan, di sini ada uang logam, ada angka, ada gambar. Ini diibaratkan satu uang logam. Nah, di sini yang pertama, di sini ada angka, ada gambar, di sini ada angka, ada gambar. Buat sebuah pohon faktor, pemfaktoran ya, pohon faktornya diuraikan. Di sini ada angka, ada gambar, ada angka, ada gambar, ada angka, ada gambar, ada angka, ada gambar. Nah, di sini berarti 3 buah uang logam. 1, 2, 3. Nah, kemudian di sini kalian uraikan, berarti di sini angka, angka, angka. Hasilnya ya. Berarti di sini angka, angka, angka. Kemudian angka, angka, gambar, angka, angka, gambar, angka, gambar, angka, angka, gambar, angka,
angka gambar-gambar, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka-angka, gambar angka-gambar, gambar angka-gambar, terus gambar-gambar angka, gambar-gambar angka, gambar-gambar-gambar. Lihat di sini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NS-nya ada 8. Nah, di sini paling sedikit, tentukan peluang munculnya paling sedikit 2 gambar yang muncul. Berarti kalau 2 gambar yang muncul ada apa saja? Ini kan angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, gambar-gambar-gambar. Berarti di sini peluang kejadian A-nya ada apa saja? Ada angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, gambar-gambar-gambar. Karena 2 paling sedikit peluang munculnya 2 gambar. Berarti NA-nya banyaknya kejadian A-nya 1, 2, 3, 4, ada 4. Berarti peluang kejadian A-nya ya NA dibagi NS. Di mana NA-nya berapa? 4 dibagi 8. Berapa kalau sederhananya? 1/2. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke contoh soal yang ke-6. Untuk contoh soal yang ke-6, lihat di sini. Ada sebuah kantong berisi 6 bola merah, 4 bola putih, dan 8 bola biru. Kalau dijumlahkan, berarti semua kantongnya ada berapa bolanya? Ada 18. Oke. Apabila diambil 3 bola sekaligus secara acak, tentukan peluang terambilnya. Yang pertama semua biru, yang keduanya 2 putih dan 1 merah. Nah, untuk yang pertama di sini kalian tentukan dulu NS. NS-nya itu di mana? NS peluang kejadian ruang sampelnya di mana banyaknya kejadian ruang sampel di mana di sini kalian jumlahkan 6 ditambah 4 ditambah 8. Berarti jumlah keseluruhan bolanya ada 18. Diambil 3 bola sekaligus, berarti kombinasi dari 3. Berarti di sini kalian hitung menggunakan rumus kombinasi, berarti 8 faktorial 18 faktorial dibagi 18 dikurangi 3 faktorial ya. Berarti di sini 18 kombinasi dari 3, berarti 18 faktorial dibagi 18 dikurangi 3 faktorial. Berarti di sini 18 faktorial, 18 dikurangi 3 berarti 15 faktorial, 3 faktorial. Berarti uraikan sampai 15 ya, berarti 18 kali 17 dikali 16 dikali 15 faktorial dibagi 15 faktorial, 3-nya uraikan 3 kali 2 kali 1. 15-nya coret ya, 15 faktorialnya. Oke, berarti 18 dikali 17 dikali 16 dibagi 3 kali 2 kali 1. Berapa hasilnya? 816. Ini untuk mencari NS-nya. Nah, sekarang yang ditanyakannya semua biru. Kalau semua biru di sana di dalam kotak ada berapa bolanya? Ada 8 ya. Berarti ini untuk mencari A-nya berarti 8 biru kombinasi dari yang diambilnya 3. Karena 3 bola sekaligus secara acak. Diambil 3 bola sekaligus secara acak. Berarti 8 karena bola biru di kantongnya 8 kombinasi dari 3 diambil bola sekaligus secara acak. Berarti di sini 8 faktorial 8 dikurangi 3 faktorial 3 faktorial. Berarti di sini 8 faktorial, 8 dikurangi 3 berarti 5 faktorial, 3 faktorial. 8 faktorial uraikan sampai 5 ya, berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Di sini 5 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Yang dicoretnya yang mana? Yang 5 faktorial. Oke. Berarti 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 kali 2 kali 1 berapa? 56. Nah, berarti peluang kejadian A-nya berarti NA dibagi NS. Di mana NA-nya itu berapa? Ya, 56, NS-nya 816. Sederhanakan dibagi berapa? Ya, dibagi 8 ya. Berarti di mana dibagi 8? 7 dibagi 816 dibagi 8 berarti 102. Nah, sampai sini. Ya. Sederhanakan dari 56 dibagi 816, sederhanakan dari yang terkecil dibaginya berapa? Berarti 56 dibagi 8, 816 dibagi 8. Hasilnya 7
per 102. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke bagian B. Nah, untuk bagian B, di sini untuk bagian B di mana ada 2 putih dan 1 merah. Nah, sekarang kalau 2 putih, di mana 2 putihnya itu, lihat di sana. Di sana bola putih dalam kantongnya ada berapa? Nah, di sini ada 4 ya. Berarti di sini 4. Kombinasi yang diambilnya 2 putih, berarti 2. Dikali merahnya ada berapa di kantong? Ada 6. Kombinasi dari 1. Ya. Berarti langsung aja. Berarti 4 faktorial 4 dikurangi 2 faktorial 2 faktorial. Terus dikali 6 faktorial 6 dikurangi 1 faktorial 1 faktorial. Oke, uraikan. Berarti di sini 4 faktorial 4 dikurangi 2 berarti 2 faktorial 2 faktorial kali 6 faktorial 6 dikurangi 1 berarti 5 faktorial 1 faktorial. Nah, kalau ini berarti kalau ada seperti ini salah satu, berarti 4 dikali 3 kali 2 faktorial 2 faktorial, di sini 2 kali 1. Yang ini kali 6 kali 5 faktorial 5 faktorial 1. Oke, di sini 2 faktorial yang coret. Oke, yang ininya jangan coret, langsung aja. 4 dikali 3 12. 12 dibagi 2 karena 2 kali 1 berarti berapa? 6 ya. Oke, dikali di sini 5 faktorial coret, berarti 6 dibagi 1 6. Berarti 6 dikali 6 36. Oke, ini untuk NA. Nah, untuk NA. Nah, di mana peluang kejadiannya itu? Peluang kejadiannya itu NA dibagi NS. NA-nya berapa? 36. NS-nya berapa di sini? Tadi NS-nya nih. NS-nya berapa? 816 ya. Berarti dibagi 816. Nah, berarti tinggal disederhanakan berapa? Jadi 3/68. Ya, berarti dibagi 12 ya. 36 dibagi 12 3. 816 dibagi 12 68. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Jadi untuk 3 buah uang logam dilemparkan bersama-sama, tentukan peluang munculnya paling sedikit gambar itu adalah 1/2. Nah, untuk yang nomor 6, di sini kalau misalnya ada sebuah kotak berisi 6 bola merah, 4 bola putih dan 6 bola biru, apabila diambil 3 bola sekaligus secara acak, tentukan peluang terambilnya. Kalau untuk semua biru berarti jawabannya 7/102. 7/102, di mana NA-nya itu 56 dan NS-nya 816. Nah, untuk yang B, di mana 2 putih dan 1 merah. Nah, kalau 2 putih 1 merah, berarti di sini NA-nya itu 36 ya. Terus NS-nya dari yang tadi 18 kombinasi dari 3 berarti 816. Berarti tinggal masuk ke peluang kejadiannya, berarti NA dibagi NS berarti 36 dibagi 816. Kalian sederhanakan berarti 3/68. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut untuk contoh soal nomor 7. Oke, sekarang nomor 7. Untuk yang nomor 7, di sini ada frekuensi harapan, di mana frekuensi harapan itu sebagai banyak kemunculan yang diharapkan dalam suatu percobaan. Rumusnya di mana PA kali N, di mana PA-nya itu peluang kejadian dikali dengan N. Nah, kalian cari dulu peluang kejadiannya. Nah, di sini ada contoh soal 2 buah mata dadu dilemparkan sebanyak 180 kali. Kalau mata dadu beda dengan mata uang logam. Kalau mata dadu, satu mata dadu itunya 6. Ya, kalau berarti 2, berarti 6 pangkat 2. Berapa? 36. Berarti di sini S. Kalau 2 mata dadu berarti 1 dan 1, 1 dan 2, 1 dan 3, dan seterusnya sampai
6 dan 6. Jumlahnya itu NS-nya, banyaknya ruang sampelnya 36. Kenapa 36? Karena 2 buah mata dadu. Satu mata dadunya kan 6, berarti kalau 2 buah berarti 6 pangkat 2, berarti 36. Nah, yang ditanyakannya di sini berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu yang berjumlah 8. Di sini berjumlah 8, berarti kalian cari peluang kejadian A-nya yang berjumlah 8. Untuk 1 ditambah 7, nah untuk 7 kan tidak bisa karena dadu itu kan sampai 6 ya, berarti 1 tambah 7 enggak. Berarti dimulai dari 2 dan 6. 2 ditambah 6, 8. Karena berjumlah 8. Terus 3 dengan 5. Ya, 3 tambah 5 kan 8. Terus 5 dan 3, 4 dan 4, 6 dan 2. Ada lagi? Tidak ya. Kalau tidak berarti di sini NA-nya, peluang kejadian A-nya 1 2 3 4 5, berarti ada 5. Nah, berarti peluang kejadian A-nya di mana NA dibagi NS. Berarti NA-nya berapa? 5/36. Karena NS-nya 36. Nah, di mana di sini ada frekuensi harapannya? Ada peluang kejadian A dikali N. Peluang kejadian A-nya berapa? 5/36 dikali N-nya berapa? N-nya ini adalah dilemparkan sebanyak berapa kali? Ada berapa? 180, berarti kali 180. Langsung aja, berarti 5 dikali 180 dibagi 36 berapa? 25 kali. Ya. Sampai sini ada yang bertanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke nomor 8. Oke. Sekarang untuk yang nomor 8 di sini komplement dari kejadian atau kebalikan lawan. Nah, komplement kejadian di sini ada rumusnya P komplement dari A, di mana 1 dikurangi dari A komplement. Nah, sekarang ke contoh soal, sebuah dadu dilemparkan 1 kali, maka ruang sampelnya adalah 1 2 3 4 5 dan 6. Berarti di sini NS-nya ada 6. Ya, karena 1 2 3 4 5 6, banyaknya kejadian ruang sampel. Untuk A, jika kejadian muncul mata dadu lebih dari 2. Nah, di sini ada kejadian A. Kejadian A muncul mata dadu lebih dari 2. Berarti angka berapa saja yang muncul dari angka 2? Berarti 3, 4, 5 dan 6. Ya, karena lebih dari 2. Berarti NA-nya berapa? 1 2 3 dan 4. Oke, sekarang yang A komplement. Jika A komplement kejadian muncul mata dadu kurang atau sama dengan 2. Berarti di sini A komplement yang muncul kurang atau sama dengan 2. Berarti angka berapa saja? Angka 1 kurang dari 2 dan sama dengan 2. Ada 2 ya, berarti di sini ada 2. 1 dan 2. Nah, berarti di sini peluang kejadian A-nya NA dibagi NS. Di mana NA-nya itu berapa? Ya, NA-nya 4, NS-nya 6. Oke, disederhanakan berarti 2/3. Karena dibagi 2 ya, 4 dibagi 2, 2, 6 dibagi 2, 3. Nah, di mana di sini ada PA komplement sama dengan 1 dikurangi A komplement. Berarti 1 dikurangi A komplement. Berarti di sini A komplementnya itu berapa? Ya. Nah, di sini A komplementnya ini dari hasil ini. Ya, peluang kejadian atau 1 dikurangi peluang kejadian A. Ya, berarti di sini 1 dikurangi peluang kejadian A, peluang kejadiannya A itu berapa? 2/3. Ya. 2/3, berarti di sini 2/3. Di ini dibaratkan satunya itu samakan dengan penyebut. Penyebutnya angka berapa? Angka 3 ya. Berarti 3 dibagi 3. Kalau 3 dibagi 3 kan 1. Oke, dikurangi 2/3. Kenapa kayak gini? Karena kalau penyebutnya sama, berarti pembilangnya juga bisa dihitung kalau operasi pengurangan dan penjumlahan. Di sini penyebutnya sama ya. Berarti di sini 3 dikurangi 2 itu berapa?
1/3. Nah, seperti ini. Berarti untuk PA komplement itu hasilnya 1/3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke peluang kejadian. Majemuk.